Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Hari ini Rabu 15 Mei 2024, judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Nubuatan 2300 hari dari Daniel pasal 8 ayat yang ke-14. Kita berdoa. Ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami firman ini dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, eh, pelajaran kita pada hari ini, khususnya sepanjang minggu ini, membahas tentang sebuah pergerakan kekristenan untuk mempelajari kitab suci, ya. Dan ini dimulai di Amerika, gitu ya. Dimulai dari Amerika dan ini sudah mulai ada pergerakan Advent, gitu ya. Ya. Dan ini dimulai dari seorang yang bernama William Miller, ya. Kalau kita membaca paralel daripada pelajaran ini dari keterangan buku kepanjangan akhir pasalnya yang ke 18 kalau saya tidak salah itu tentang pembaru Amerika. Maka itu dijelaskan siapa William Miller, yang mana dia adalah seorang petani yang jujur dan tulus, yang mana dari bangku pendidikan dia memang tidak terlalu terpandang karena dia tidak sampai di perguruan tinggi, tetapi semangat untuk belajar dan pengetahuan yang cerdas daripada William Miller ini memampukan dia untuk kritis terhadap bukan hanya pengetahuan umum tetapi terhadap kebenaran kitab suci, gitu ya. Ibunya memang adalah seorang yang saleh, ya, yang mengajarkan dia tentang kesan agama, tetapi pada waktu itu dia terpengaruh oleh sebuah pandangan uh, keyakinan yang menyatakan bahwa Allah itu menciptakan dunia ini tetapi melepaskan begitu saja, jadi tidak menopang kehidupan umat manusia setelah dia menciptakan. Tetapi William Miller dituntun oleh kuasa roh suci untuk memahami kitab suci, untuk ada gairah untuk mempelajari kitab suci, dan dia akhirnya menentang pemahaman itu, dan dia mengakui, ya, imannya untuk meninggikan kembali otoritas kitab suci, gitu. Pada saat itu orang-orang menentang dia, gitu ya. Tetapi dia tidak mau memberikan jawabannya, ya. Dan akhirnya dia dengan sungguh-sungguh, ya, ada niat yang sungguh-sungguh untuk mempelajari kitab suci, ya. Dan ketika dia membaca dari buku Kejadian, ya, dia membaca dengan interpretasi yang baik, dia membiarkan Alkitab itu menjelaskan Alkitab itu sendiri. Kalau ada ayat-ayat yang dia bingungkan daripada Alkitab itu, dia membandingkan dengan ayat-ayat lain di dalam kitab suci itu sendiri, ya. Dan tentu dia dituntun oleh kuasa Roh Kudus, yang akhirnya dia melihat peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan oleh para nabi yang digenapi dengan tepat, ya. Kalau kita baca pelajaran sahabat kita di Rabu, di ayat-ayat di paragraf paling pertama, ya, itu nubuatan-nubuatan yang digenapi adalah ada 400 tahun masa pembuangan benih Abraham, pengembaraan benih Abraham. Kemudian ada 40 tahun pengembaraan Israel, ya, di padang gurun, 70 tahun masa pembuangan Israel, 70 minggu yang diberikan Daniel kepada Israel, itu digenapi dengan tepat, ya. Dan William Miller, ya, menemukan peristiwa-peristiwa yang digenapi dengan tepat itu dalam Alkitab. Karena apa? Karena dia membandingkan kitab suci itu dengan kitab suci, dia mempelajari dengan seksama, dan dia sangat kritis, ya. Dia sangat kritis. Tetapi ketika dia menyimpulkan bahwa jika Allah itu punya jadwal ilahi di seluruh kitab suci dari nubuatan-nubuatan yang tadi yang digenapi, maka dia juga meyakini bahwa Allah pasti memiliki jadwal ilahi dalam hal kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang saat ini sampai sekarang kita tunggu-tunggu. William Miller sudah punya keyakinan dari dulu bahwa dia punya jadwal, ya,
Allah pasti memiliki jadwal. Maksud saya Allah memiliki jadwal ilahi dalam hal kedatangannya yang kedua kali. Waktu Tuhan itu ada gitu pada saat kedatangan yang kedua kali. Ya. Dan akhirnya dia sampai menemukan satu ayat dalam Daniel pasal 8 ayat yang ke-14 yang dikatakan bahwa maka ia menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi ada di suatu titik di mana uh, ketika dia yakin nubuatan-nubuatan di perjanjian lama itu sudah digenapi dengan tepat, maka dia sampai di sebuah keyakinan untuk mempelajari buku Daniel dan Wahyu. Dan dia sampai pada ayat ini yang mengatakan bahwa tempat kudus akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar ketika lewat 2300 atau sampai pada 2300 petang dan pagi. Tetapi sayangnya, William Miller menerima pandangan yang populer di lingkungannya bahwa tempat kudus yang dimaksud itu adalah bumi kita ini yang akan dibersihkan, yang akan dimurnikan dengan api pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi interpretasi dia pada waktu itu terikut ya karena pandangan populer ya. Dan tetapi tidak sampai pada saat itu ya, dia tetap dengan rajin mempelajari kitab suci dan dia menerima atau menemukan hubungan antara Daniel pasal 8 dan Daniel pasal 9 ya. Jadi di Daniel pasal 8 ya, penglihatan yang ditemukan oleh yang diungkapkan kepada Daniel pada waktu itu ya, itu adalah karena Tuhan menyuruh malaikat untuk memberikan penglihatan atau memberikan pemahaman akan penglihatan itu kepada Daniel. Daniel pasal 8 ayat 16. Tetapi sayangnya penglihatan itu atau pemahaman tentang penglihatan itu hanya sebagian keterangan yang diberikan. Ya, tidak keseluruhan penglihatan. Jadi tentang 2300 hari ini belum dipahami oleh Daniel pada waktu itu. Nah, kalau kita baca buku Kemenangan Akhir pasal bab 18, sebenarnya Daniel pada waktu dikatakan nubuatan itu, dia juga melihat penglihatan tentang penganiayaan terhadap gereja. Dan itu membuat kekuatan fisiknya menjadi lemah, ya, dan akhirnya dia jatuh sakit dalam beberapa waktu. Tetapi di Daniel pasal 9, ya, Tuhan menyuruh Tuhan menyuruh kembali malaikat untuk memberikan pemahaman, memberikan akal budi dan pengertian kepada Daniel untuk memahami kembali apa yang dimaksud 2300 hari itu. Di Daniel pasal 9, kalau kita baca mulai dari ayat 23, ya, dia diminta untuk mencamkan firman itu dan perhatikan penglihatan itu. Dan kata-kata pertama di ayat yang ke-24 dari Daniel pasal 9, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan kota yang kudus. 70 kali 7 masa ya, telah ditetapkan. Kata ditetapkan itu secara literal, secara harfiah berarti dipotong. Ya. Jadi dikat gitu ya, dikat 70 minggu itu, yang mana kalau satu minggu itu 7 hari, maka 70 minggu dikali 7 hari ya, yang mana satu hari itu dalam nubuatan adalah 1 tahun literal, maka didapatlah 490 tahun, yang mana adalah 70 minggu itu akan dipotong. Tetapi dipotong dari apa? Dari masa apa? Ya. Nah, ketika William Miller mempelajari penglihatan tentang 2300 hari ini, ya, ini adalah nubuatan yang tidak dimengerti sebenarnya oleh Daniel, tapi telah diungkapkan, diberi pengertian oleh malaikat Tuhan. Ya. Dan ketika dia mempelajari hubungan antara Daniel 8 dan Daniel 9, maka dia mendapati bahwa 490 tahun ini ya adalah bagian dari 2300 hari ini. Ya. Dan di Daniel 9 ayat 25
berikan penjelasan bahwa titik awal daripada 70 minggu atau 490 tahun yang mana adalah bagian daripada nubuatan 2300 hari ini. Titik awalnya itu adalah yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Kita akan mempelajari secara detail, secara harfiah, secara literal, Yerusalem itu dipulihkan itu pada saat kapan dan apa yang terjadi. Dan nanti akhirnya dari 2300 hari ini pada tahun berapa kita akan mempelajari lebih detail besok ya. Nah, tapi uh, paling tidak ya William Miller sudah tahu bahwa jika awal daripada 70 minggu itu adalah Yerusalem dipulihkan, maka dia juga mendapat sebuah permulaan daripada nubuatan 2300 hari itu, uh, bahwa itu dimulai pada saat 70 minggu itu juga dimulai atau Yerusalem dipulihkan dan dibangun kembali. Ya. Jadi ketika William Miller sudah mengetahui awal daripada nubuatan ini, maka dia sisa mencoba menarik perhitungannya sampai akhir daripada 2300 hari sebagaimana yang dijelaskan di Daniel pasal 8 ayat 14. Di akhir daripada 2300 hari ini maka akan ada pembersihan tempat kudus. Tetapi kita akan melihat pelajaran besok, apakah interpretasi dia yang dia terima atas pandangan populer itu bahwa pembersihan tempat kudus itu adalah pemurnian bumi dengan api, yang mana itu adalah kedatangan Kristusnya kedua kali di akhir daripada masa 2300 hari itu atau 2300 tahun itu, kita akan mempelajari dengan seksama pada pelajaran hari Kamis atau pelajaran esok hari. Tetapi paling tidak kita mendapat gambaran bahwa bagaimana William Miller benar-benar dengan sungguh-sungguh mempelajari peristiwa-peristiwa yang baik ini. Karena apa? Karena dia menganggap ini adalah sebuah harta yang terpendam, ya. Sebuah pelajaran yang sangat berharga, yang tidak boleh dilewatkan. Ya. Bagaimana ini juga menjadi sebuah refleksi bagi kita. Apakah kita sudah mempelajari Alkitab kita itu dengan baik, dengan kritis, untuk memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita hanya sambil lalu aja membaca Alkitab itu? Ya. Dan kita juga penting di sini untuk meminta tuntunan kuasa Tuhan untuk membantu kita memahami pengabaran-pengabaran yang Dia telah berikan ketika kita membaca kitab suci ini. Demikian pelajaran yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.